Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di Renungan Malam Resort GKI Sampit bersama dengan saya Vikaris Kristomas Nataleo, edisi hari Sabtu 13 April 2024. Nas yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini yaitu Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-38. Namun di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan dua ayat saja, yaitu dalam Lukas pasal 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan nas yang menjadi perenungan kita, yaitu Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 hingga ayat yang ke-38. Di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu hendaklah kita melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid melihat kemesiasan Yesus di sini berdasarkan sudut pandang materialisme saja. Mereka mengira Yesus akan menjadi raja. Tak heran bila mereka berambisi untuk diikut sertakan dalam pemerintahannya. Lalu itu yang menyebabkan mereka sering memperdebatkan siapakah yang terbesar dari antara mereka. Bahkan dalam perjamuan malam, saat Yesus mempersiapkan mereka untuk menerima fakta kematiannya, mereka malah bertengkar soal kedudukan. Menanggapi pertengkaran mereka, Yesus membandingkan kepemimpinan dunia dan kepemimpinan rohani. Pemimpin dunia mengandalkan kuasa yang ada padanya untuk memerintah orang lain. Bahkan mereka cenderung mendominasi dan menjadi diktator. Tetapi murid Kristus harusnya berbeda. Murid Kristus tidak boleh mengeksploitasi kedudukan. Murid Kristus harus menjalankan tugas bukan sebagai orang yang dilayani, melainkan sebagai orang yang melayani. Kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa, tetapi sebuah tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di sini Bapak Ibu, Yesus sendiri telah memberi teladan di dalam hidupnya. Ia telah ada di tengah-tengah mereka sebagai pelayan, sampai ia mengorbankan hidupnya untuk melayani manusia yang penuh dengan dosa, agar mereka beroleh keselamatan yang kekal. Lewat perkataan itu, di sini Yesus seolah-olah ingin mengatakan bahwa kebesaran bukan dilihat dari kedudukan atau kuasa yang dimilikinya, tetapi dari sikap hidup dan pelayanannya kepada orang lain. Tidak terlepas kita pada masa sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari, pertengkaran untuk menjadi yang terbesar masih sering terulang atau masih sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kedudukan, jabatan, harta, dan nikmat duniawi menjadi fokus banyak orang pada saat ini.
Ketidakmengertian terhadap prinsip pelayanan Tuhan bisa terjadi karena motif yang salah dalam mengikuti Dia. Salib Kristus bukan saja menjadi sumber keselamatan bagi kita, tetapi juga menjadi pola hidup dan prinsip pelayanan yang membuat kita merendahkan diri dan menyangkal diri. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak orang pada masa sekarang merasa bahwa dirinya hebat karena banyak hartanya, karena jabatannya, karena dia memimpin mungkin banyak orang, dan ia pun merasa kepemimpinannya lah yang membuat dia dan segala yang dikerjakannya dapat berjalan dan baik atau mulus-mulus saja. Kadang orang yang punya kuasa, punya segalanya, seringkali dibutakan oleh nikmat duniawi saja, Bapak Ibu. Tetapi tanpa ia sadari apa yang ada padanya, baik itu jabatan, harta kekayaan, umur panjang, atau apapun yang ia miliki di dalam kehidupannya. Semua itu ia peroleh atau ia terima dari Tuhan, atau bisa disebut itu adalah sebuah titipan Tuhan bagi dia di dalam hidupnya. Seringkali orang-orang seperti ini melupakan Tuhan, tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak meneladani Tuhan yang dalam masa hidupnya ia melayani dengan tulus dan memberikan nyawanya agar kita, umat manusia, dapat dibebaskan dari belenggu dosa. Tetapi seringkali kita melihat orang yang dibutakan karena harta atau nikmat duniawi ini, mereka melupakan Tuhan dan mereka hanya ingin dilayani, bukan melayani. Karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai segalanya di dalam kehidupan mereka. Tidak sepantasnya bagi mereka untuk melayani mungkin orang yang lebih rendah menurut mereka. Jadi mereka hanya ingin dilayani, bukan melayani. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang datang di dalam dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Demikianlah kita harusnya seperti Tuhan yang adalah menjadi teladan bagi kita, umat percaya, di dalam gereja ataupun di dalam keluarga kita dan dimanapun kita berada. Seharusnya ini yang dapat menjadi sikap dasar kita, melayani dengan tulus seperti sang teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Ia yang telah melayani kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Hendaklah kita selalu berpegang teguh dalam iman kepercayaan kita, sebab Dialah sang teladan yang benar di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan selalu melimpahkan segala berkat penyertaan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, sehingga kami anak-anak dapat menjalani kehidupan kami, dapat melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami, dapat melakukan segala pekerjaan kami, dan baik.
Kiranya Tuhan, kami dapat belajar dan meneladani Engkau yang adalah sosok teladan yang benar di dalam kehidupan kami. Kiranya setiap yang Engkau lakukan, yang Engkau kerjakan, semua itu dapat kami tanamkan di dalam hati pikiran kami, agar setiap yang Tuhan lakukan dalam pelayanan, dalam setiap kehidupan kami dapat melayani sesama kami. Kami dapat melayani untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu di dunia ini. Maka dari itu, ya Tuhan, tak sepantasnya kami, manusia yang penuh dengan dosa ini, menyombongkan diri kami, karena kami memiliki jabatan yang tinggi, karena kami memiliki harta kekayaan, karena kami memiliki segalanya di dalam kehidupan kami. Tetapi kami, umat-umat-Mu yang percaya, hendaknya selalu rendah diri, tidak menyombongkan apa yang kami terima daripada Engkau. Karena kami tahu, ya Tuhan, semua yang ada di dalam kehidupan kami, baik itu jabatan, harta kekayaan, atau apapun itu, semua itu adalah titipan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu, Tuhan, kami serahkan semua hidup kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi kita di Renungan Malam episode 3 Sampit. Tuhan Yesus memberkati.